Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam semuanya. Bersyukur malam hari ini kita kembali belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, bersyukur untuk segala aktivitas yang telah kami lalui pada hari ini. Sepanjang hari Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati dan juga melindungi kami. Sekarang saatnya kami duduk diam di hadapan Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami. Dan Engkau mempersiapkan hati kami, Roh Kudus yang mencelikkan mata hati kami, agar kami boleh mengerti dan juga percaya atas firman Tuhan yang kami dengar. Roh Kudus yang membantu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 2. Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Judulnya kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Pergamus adalah kota yang cukup besar pada waktu itu. Menurut catatan sejarah, dia ini merupakan ibu kota provinsi waktu itu. Dan sebenarnya perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan di tempat tahta iblis itu mengacu kepada situasi Pergamus waktu itu. Kota Pergamus itu dikatakan oleh Tuhan di tempat tahta iblis. Pergamus adalah tahta iblis, cukup kasar perkataan Tuhan. Tetapi menurut saya memang benar adanya. Karena pada saat itu masyarakat yang tinggal di kota Pergamus masih sangat percaya, masih punya kekuatan mistis yang cukup kental terhadap kepercayaan Zeus dan Athena. Bahkan para arkeolog mendapati bahwa dulu di Pergamus, di kota Pergamus, bahkan di tengah kotanya, itu pernah dibangun kuil yang cukup besar, khusus tempat penyembahan Zeus dan Athena. Karena waktu itu orang-orang di sana percaya bahwa Zeus dan Athena itu melindungi Pergamus. Nah, orang Kristen, jemaat Pergamus waktu itu merupakan minoritas, karena yang lainnya menyembah Zeus dan Athena, orang Kristennya sedikit yang hanya menyembah Yesus. Dan mereka sebenarnya bukan jemaat baru. Sudah cukup lama berada di sana. Bahkan di antara mereka sudah ada yang mati martir. Karena membela iman mereka. Tetap memegang iman mereka kepada Kristus sampai pada akhirnya. Dan Tuhan Yesus memuji iman mereka. Ayat 13 itu berbunyi tentang pujian terhadap orang-orang di Pergamus. Jemaat di Pergamus. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu di dalam 7 surat kepada 7 gereja di dalam kitab Wahyu,
Setiap surat itu berisi tentang keberatan hati Tuhan juga. Selain ada pujian, Tuhan juga menyatakan keberatan hatinya. Nah, waktu di dalam perikop Pergamus ini, keberatan yang Tuhan Yesus ucapkan kepada Pergamus adalah, Tuhan bilang, ada di antara engkau yang mulai meninggalkan ajaran yang benar. Ada yang mulai tersesat, ikut ajaran sesat. Ada yang mulai balik lagi menyembah berhala. Seperti yang terjadi dulu. Kisah Bileam dan orang Israel. Orang Israel itu disesatkan oleh Bileam untuk menyembah berhala. Berzinah dari Allah. Nah, ini terjadi lagi di Pergamus. Dan Tuhan bilang ada beberapa orang yang melakukan ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, tentu waktu itu kan ini juga dibacakan ya. Orang-orang Pergamus juga melihat tentang hal ini. Maka saya percaya ini bukan cuma sebuah teguran tetapi juga surprise. Sebuah informasi yang mungkin sebelumnya mereka nggak tahu. Ketika mereka dengar, oh ternyata ada ya di antara kita yang tersesat. Jadi ini bukan cuma sebuah teguran tetapi informasi juga bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya merenungkan bagian ini, sebenarnya ini juga bukan cuma teguran terhadap orang-orang yang tersesat. Ketika surat ini dibacakan seolah-olah orang-orang yang tersesat itu harus bertobat. Tuhan bilang bertobatlah. Kalau tidak aku akan segera datang, kata Tuhan. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, ini bukan cuma menegur orang yang tersesat itu. Menegur orang yang kembali menyembah berhala. Mungkin kembali sebelumnya itu menyembah Kristus, jadi orang Kristen, tapi karena ada ajaran-ajaran sesat, mereka kembali lagi menyembah Zeus. Kembali lagi menyembah Athena. Mungkin ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam juga. Ada yang masih ke gereja, tapi ada juga yang ke kuil gitu. Nah, ini bukan teguran kepada mereka doang, tetapi juga kepada orang-orang lainnya, saudara-saudara seiman yang ada di dalam gerejanya. Kenapa membiarkan atau kenapa sampai membuat orang-orang ini lepas dari Tuhan? Orang-orang ini lepas dari gereja. Ketika kita lihat, Tuhan itu memanggil Pergamus itu dengan kata engkau. Engkau itu adalah satu orang. Kata untuk satu, orang tunggal ya. Bukan orang jamak. Gereja kan isinya orang banyak tuh. Tapi kok Tuhan ngomongnya satu, engkau, bukan panggil kalian gitu loh. Nah ini artinya meskipun gereja itu ada banyak orang, ada banyak jemaat, ada banyak jiwa di dalamnya, ada banyak pemimpin. Tetapi tetap di mata Tuhan, puluhan sampai ratusan ataupun ribuan orang di dalam gereja yang disatukan di dalam gereja adalah satu kesatuan. Dan bukan hanya Pergamus, bukan cuma Efesus, bukan cuma Smyrna, bukan cuma gereja-gereja yang ada di surat-surat Wahyu, tetapi juga gereja kita GKY Palembang. Meskipun ada ratusan orang di dalamnya, di mata Tuhan kita adalah satu, Bapak Ibu Saudara. Bukankah ketika saudara seiman kita menikah dan diberkati di gereja, kita mengambil bagian di dalamnya menjadi seorang saksi. Ketika mereka dipersatukan oleh Tuhan, mereka tidak bisa dipisahkan. Dan kita turut mengambil bagian di dalam kebahagiaan mereka. Dan bukankah ketika saudara seiman kita dikaruniai seorang anak, kita sama-sama bersuka cita. Kita sama-sama menyaksikan karunia Tuhan kepada keluarga ini. Tetapi juga di sisi lain, kita ikut ambil bagian dalam mendidik anak itu di dalam Tuhan ketika kita di gereja. Dan ketika saudara kita dibaptis, bukankah kita bertepuk tangan, sukacita menyambut kedatangan mereka? Tetapi bukankah itu artinya kita juga turut tanggung jawab terhadap iman mereka yang baru saja mereka deklarasi? Kita mendidik mereka, menjagai iman mereka yang masih bayi rohani. Maka dari itu bukankah ketika saudara kita meninggalkan Tuhan, kita turut ambil bagian, turut bertanggung jawab atas kegagalan itu.
Bapak, Ibu, Saudara, tidak sedikit orang yang aktif pelayanan, orang yang rajin ke gereja, orang yang kuat di dalam Tuhan. Itu juga karena komunitas di dalam gerejanya. Itu juga karena saudara seimannya yang menguatkan dia. Demikian juga sebaliknya, jikalau ada orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan, sakit hati dengan gereja, itu juga karena ada saudara seimannya yang berperan di dalam itu. Mungkin berkata-kata kasar sehingga dia sakit hati. Mungkin ada kebijakan gereja yang membuat dia kecewa. Kita sebagai tubuh Kristus adalah satu. Ketika kaki itu tersandung dan jatuh, yang jatuh bukan cuma kaki, tetapi satu tubuh ikut jatuh ke bawah. Dan kita tidak bisa cuma menyalahkan kaki itu doang. Kenapa kaki ini jalannya nggak benar? Enggak, mata juga pasti disalahkan. Mata kok nggak ngelihat jalan dengan benar, sehingga kaki itu tersandung dan semuanya jatuh ke bawah. Satu tubuh jatuh ke bawah, bukan? Nah, maka kegagalan saudara seiman kita, yang juga adalah bagian tubuh Kristus di dalam gereja kita. Mereka jatuh itu mungkin juga karena kesalahan kita. Mungkin juga karena mulut kita yang kasar, perilaku kita yang tidak adil, keegoisan kita, sehingga mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Maka sebenarnya surat ini bukan hanya menegur orang yang meninggalkan Tuhan itu, tetapi juga menegur saudara-saudara seiman yang ada di dalamnya, yang tidak turut menjagai iman saudaranya itu. Tentu permasalahan seperti ini tidak cuma terjadi di Pergamus, tetapi mungkin itu di setiap gereja, termasuk di gereja kita. Dan sebenarnya hampir rata-rata gereja punya orang-orang yang meninggalkan Tuhan, pindah ke agama lain. Juga ada orang yang capek dengan sikap gereja, pindah gereja. Dan semua gereja tentu mengalami hal ini. Tetapi celakanya, jika kita tidak berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena kita melihat, oh semua gereja juga mengalami hal ini kok. Oh ada orang yang meninggalkan Tuhan, gereja itu juga ngalamin. Oh ada orang yang meninggalkan gereja, pindah gereja. Ya biasalah, gereja orang lain juga ngalamin hal yang sama. Maka kalau kita nggak hati-hati, hal yang seperti ini jadi lama-lama terlihat normal. Oh ada orang 1-2 orang pergi, pindah gereja, oh mungkin mereka nggak cocok. Meninggalkan Tuhan, oh mungkin memang mereka dari awal nggak kenal Tuhan. Ya melihat semua ini wajar terjadi, tetapi tidak di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menegur dengan keras. Kita tahu bagi Tuhan hal ini bukan hal yang sepele. Dengan serius Tuhan berkata, jika tidak demikian, jika tidak bertobat maksud Tuhan, aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Maksud Tuhan adalah, jikalau kau tidak bertobat, aku akan datang dan memakai firman untuk menghakimi engkau. Siapa yang menghakimi kita? Kristus. Bukan karena Tuhan kejam dan memberikan standar yang tinggi terhadap gerejanya. Bukan. Tetapi karena Tuhan mengasihi gerejanya. Atau lebih tepatnya, karena kasihnya, Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Dan Tuhan berkata, barang siapa menang, Ia akan memberikan mana yang tersembunyi. Apa maksudnya mana yang tersembunyi itu? Mana yang tersembunyi itu, mana yang tersembunyi di sorga. Mana yang berbeda yang diterima oleh bangsa Israel waktu di padang gurun. Mana yang membuat kita tidak akan lapar lagi. Notis sesuatu? Iya betul, itu adalah Kristus. Barang siapa menang, Kristus diberikan bagi kita. Dan Tuhan berkata hal mengenai batu putih. Kita harus melihat di zaman Alkitab waktu itu. Yang digunakan di dalam pengadilan ketika batu hitam yang dikeluarkan dan dituliskan nama seseorang di atas batu hitam itu. Maka
nama yang tertulis itu akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi jika batu putih yang dikeluarkan oleh pengadilan dan dituliskan sebuah nama di atasnya, orang yang tertulis namanya itu di atas batu putih itu artinya dibebaskan dari vonis hukuman mati. Ya sebenarnya barang siapa menang maksud Kristus di akhir nanti, Kristus diberikan bagi dia dan keselamatan diberikan bagi dia. Nah, pesan ini pertama kali disampaikan tentu sudah ribuan tahun yang lalu ya. Disampaikan kepada jemaat di Pergamus, dibaca oleh orang-orang di Pergamus. Dan juga pesan ini diulang kembali di gereja kita. Jikalau waktu itu di Pergamus itu menegur orang-orang Pergamus, pada hari ini dibacakan di gereja kita, menegur gereja kita. Dan sebenarnya hal ini perlu dibacakan terus-menerus di generasi-generasi yang akan datang. Diingatkan lagi dan lagi. Karena jangan sampai kita lupa dengan segala rutinitas gereja kita, yaitu ibadah setiap minggu pelayanan, setiap bulan, 1 bulan sekali kita rapat pleno, dan juga pergantian majelis baru, dan juga pergantian pengurus baru. Terus demikian rutinitas yang terjadi, sehingga kita lupa tujuan asli gereja itu apa. Nah, hari ini kita diingatkan bersama-sama, gereja bukan tentang itu semua Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma tentang itu, tetapi gereja juga tentang persiapan untuk menyambut kedatangan Sang Pemilik gereja, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab suatu hari nanti Kristus akan datang. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Termasuk yang kita lakukan di dalam gereja. Maka bukankah lebih baik kita diingatkan terus-menerus dari sekarang. Dan kita berbenah diri dari sekarang. Daripada kita harus gentar dan tidak tahu harus bagaimana bertanggung jawab di depan penghakiman Yesus Kristus. Mempertanggungjawabkan segala pelayanan kita dan juga termasuk kehidupan kita secara pribadi di hadapan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita mempertanyakan diri kita, perlu juga kita mempertanyakan gereja kita semua sebagai tubuh Kristus. Kira-kira jika Kristus datang hari ini, apa yang sedang ia dapati di gereja kita? Apakah dia bisa menerima kita sebagai mempelai wanitanya? Pengantin bagi Kristus? Apakah kita didapati Yesus sebagai hamba yang setia? Atau jangan-jangan Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang jahat? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, ampuni kami sebagai anak-anak Tuhan yang berada di dalam gereja. Seringkali kami menjadi batu sandungan buat orang lain. Bagi orang di luar gereja maupun saudara seiman kami di dalam gereja. Sehingga seperti teguran Tuhan bagi jemaat di Pergamus, demikian juga yang terjadi di dalam gereja kami. Tuhan ampuni dosa kami. Dan Tuhan tolong setiap kami. Tolong agar hidup kami mendatangkan damai sejahtera-Mu di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah kami, dimanapun kami bekerja dan melayani. Tuhan, biarlah kehadiran kami juga menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, tolong kami juga sebagai satu tubuh Kristus di dalam gereja, kami bisa sehati, sepikir, memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang suatu hari nanti, kami siap mempertanggungjawabkan semuanya dengan kepala yang terangkat
kepala yang tidak tertunduk malu atas setiap kesalahan kami. Dan tentu kami butuh bantuan Tuhan dalam hal ini. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seruan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.